Bikin alat yang akan sangat bermanfaat sekali dengan memanfaatkan kaleng bekas biskuit seperti ini sobat kreatif. Oke sobat kreatif, kali ini saya akan membuat satu alat yang akan sangat bermanfaat sekali ya. Alat ini nanti tentunya akan sangat disukai sekali ya oleh pasangan kita di rumah ataupun istri ya. Karena ini mereka sangat butuhkan untuk alatnya, dan kita akan memanfaatkan tutup kaleng bekas seperti ini untuk menjadi alat tersebut. Lalu bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat, kali ini saya akan membuat satu ide kreatif ya. Ide kreatif yang tentu saja akan membuat semua orang melongo ya, dengan memanfaatkan barang bekas lagi. Dan kali ini saya akan memanfaatkan tutup kaleng bekas biskuit seperti ini untuk menjadi satu alat yang nantinya akan sangat diperlukan sekali ya. Alat yang tentu saja akan digunakan setiap hari tentu saja kalau untuk alatnya. Oke, tanpa berlama-lama di sini langsung saja saya akan membuat garis ya di tutup kaleng bekas biskuitnya. Di sini saya akan membuat dua garis ya, menjadi membentuk tanda plus ya sobat kreatif seperti ini. Ya, setelah saya tandai, dan ini untuk bagian satu sisinya saya akan buat satu bentuk yaitu persegitiga ya. Di sini ya, ini sudah saya garis dan hasilnya seperti ini ya. Mudah-mudahan ini kelihatan karena untuk tintanya ternyata tidak terlalu menapak ya di permukaan kalengnya, tapi ini mudah-mudahan bisa terlihat. Oke, setelah itu saya akan kasih lubang-lubang kecil di seluruh permukaan kalengnya ya sobat kreatif. Dan langsung saja saya pindah tempat sobat ya. Ini saya berada di bawah ya, di tanah, dan saya sudah siapkan alas kayu sobat kreatif. Dan langsung saja saya sudah menyiapkan alat untuk melubanginya. Di sini saya menggunakan obeng yang sudah rusak, dan saya akan manfaatkan untuk membuat lubang kecil-kecil di tutup kaleng bekasnya ya sobat kreatif. Di sini untuk caranya tinggal dipukulkan saja seperti ini, dan untuk yang menempel ke bagian kalengnya, untuk bagian atasnya ya sobat kreatif, bagian kepala dari mata obengnya sobat kreatif ya seperti ini. Oke, ini sudah berlubang ya, dan untuk hasil dari patahan lubangnya itu menempel di bagian kayunya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, ini hampir selesai ya untuk proses membuat lubangnya. Seperti ini hasilnya ya, kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Ini sudah mantap banget untuk lubangnya ya, agak lumayan banyak juga. Dan disisakan yang ada tanda segitiganya ya, jangan dikasih lubang untuk di area tersebut ya, di area yang sudah saya tandai tadi ya, di bagian garis segitiganya. Lalu sekarang saya akan rapikan bekas potongan ataupun bekas lubang ya di bagian bawahnya. Ini karena kalau kita raba itu agak sedikit tajam ya, makanya di sini harus dihaluskan ya dengan cara memukul-mukul seperti ini supaya permukaan yang tajamnya itu menjadi halus. Oke sobat kreatif, ini hampir selesai ya untuk menghaluskan permukaan yang sudah saya lubangi tadi. Dan sekarang saya akan gunting segitiga yang sudah saya garis tadi ya. Ya, di sini yang sudah saya kasih pola ya, segitiga tadi yang digaris. Sekarang saya akan gunting dan saya akan pangkas ya. Jadi nanti akan membuat apa namanya ya, segitiga ini dibuang ya untuk yang saya garis tadi. Di sini saya menggunakan gunting besi ya. Sobat usahakan jangan menggunakan gunting stainless karena tidak akan kuat ya. Oke, setelah digunting seperti ini, saya akan coba bentuk dulu ya. Saya akan satukan ya. Ya, ini dicoba dulu sebelum nanti ke proses selanjutnya.
Oke, setelah seperti ini saya akan ratakan dulu ini bagian pinggirnya ya. Ya, seperti ini sobat kreatif ya. Nanti untuk penyambungannya agak sedikit ditumpuk seperti ini sobat kreatif ya. Jadi supaya nanti bisa menempel ya untuk kedua permukaannya ataupun kedua potongan tutup kalengnya. Oke sobat kreatif, seperti ini hasilnya ya. Dan sekarang untuk ke proses selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan ada sebilah kayu ya. Kayunya sudah saya bentuk dan saya sudah gergaji menjadi seperti ini ya. Ini akan saya gunakan sebagai gagang sobat kreatif ya. Lalu saya selipkan saja seperti ini, dan untuk kalengnya ditumpuk ya. Jangan untuk proses penyambungannya itu ditumpuk sobat kreatif ya, supaya nanti bisa ikut ke baut ya. Oke, setelah dirapikan seperti ini, selanjutnya tinggal dibaut ya. Oke, sekarang tinggal dibaut, dan kebetulan ini sudah saya siapkan tanda ya untuk baut. Di sini saya menggunakan 3 baut sobat kreatif, dan saya menggunakan baut stainless ya, yang ini anti karat sobat kreatif, dan usahakan jangan menggunakan baut yang berbahan besi ya, karena takutnya itu akan berkarat nantinya. Oke, di sini saya baut dulu ya. Ini lumayan agak keras sobat kreatif ya untuk proses membautnya. Setelah menjadi seperti ini ya, ini sudah selesai untuk dibautnya. Ada 3 baut yang saya pasangkan. Selanjutnya akan ke proses selanjutnya ya. Di sini saya juga akan menambahkan baut ya, supaya untuk kayunya tidak belah. Dan sekarang saya akan pindah tempat lagi ya sobat kreatif, untuk ke proses yang terakhir ya. Oke sobat ya, sekarang saya sudah ada di meja. Lalu saya akan buatkan pola lagi di sini ya, lubang kecil ya, supaya bisa mudah untuk kita memasangkan baut ya. Kenapa di sini saya pasangkan baut? Supaya nanti ini untuk kayunya tidak belah ya. Takutnya kan proses penggunaan yang jangka panjang itu bisa belah. Dan ini yang tahap terakhir sobat kreatif ya, yang tidak kalah penting, yaitu saya akan menambahkan kawat ya, sebagai kaitan ya ataupun cantelan ya di gagang, ujung gagangnya sobat kreatif. Di sini saya memanfaatkan kawat kecil seperti ini ya, saya bentuk dulu ya sobat kreatif. Dan untuk pembentukannya sobat kreatif bisa sesuaikan dengan selera sobat kreatif di rumah ya. Jadi saya buat bentuk seadanya saja. Dan untuk bantuan untuk melubanginya, saya menggunakan baut ya, baut lancip seperti ini, karena tidak punya bor ya sobat kreatif. Jadi saya manfaatkan baut lancip runcing ya untuk membuat lubang, supaya bisa menyerupai hasil menggunakan bor ya. Oke, setelah seperti ini ya, tinggal dipasangkan saja untuk kawat yang sudah saya bentuk tadi ya, tinggal dirapihkan. Lalu untuk terakhirnya kita kasih lem ya, supaya tidak copot ataupun tidak lepas. Oke, ini mantap banget ya, dengan memanfaatkan kaleng bekas biskuit ya untuk bagian tutupnya, kita sudah bisa membuat alat yang tentu saja akan sangat dibutuhkan oleh pasangan kita ya, ataupun istri kita di rumah, untuk alat sebagai alat masak ya. Ini biasa digunakan untuk menggoreng-goreng gorengan ataupun apa saja ya. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.